Sinode itu pesertanya semua umat beriman, termasuk lu. Halo Sobat Kamsoskam, kembali lagi bersama kita di Kedekam. Iya, episode kali ini saya senang sekali. Kenapa? Karena partner saya akhirnya kembali. Halo. Setelah sekian episode ya, tidak hadir ya. Iya, ini patut nanti dihukum setelah ini. Ya kan? Iya. BTW meskipun aku agak-agak bagaimana gitu samamu, ya kan? Dari mana ceritanya? Ya, kita ada perjalanan tugas ya dari Ya. luar daerah. Jadi, ya mohon maaf Rizka tidak menemani Anda. Tidak menemani, tapi semoga ada oleh-oleh ya setelah ini ya. Jangan lupa ya. Oke. Tapi daripada samamu aja aku bercerita. Nah, pada saat ini kita udah kedatangan seorang tamu yang luar biasa dan sudah pernah juga nih berkunjung di kedai kita. Iya. Nah, ada yang penasaran? Langsung saja kita sambut tamu kita, Pastor Serafin Dani Sanusi. Halo, selamat datang Romo. Ning nong. Ada Itu yang Nino. familiar ya. Familiar banget. Intronya Nino, tuh. Nino ini. Enggak, karena aku yang ngedit waktu itu. Oh ya. Oke, kita dapat fun fact juga ini ya. Ningnong itu rupanya dari Pastor Serafin. Yang ngedit. Edit. Oh, yang ngedit. Bukan dari aku. Oke. Yang ngedit. Inspirasinya dari yang Inspirasinya lain. ya, Yang Pastor ya. lain. Iya. Iya, Pastor. Jadi kedatangan Pastor di Kedai kali ini kita akan bahas tentang apa ini, Pastor? Apakah berkaitan dengan sinode ya? Kayaknya denger nih sinode ini mau disosialisasikan begitu ya? Iya, tapi sebelum itu ya Romo, sebelum itu ya. Gimana kabar Romo? Sehat? Aduh. Kira kau mau tanya yang serius apa? Rupanya gimana kabar Romo? Basa-basi dulu nggak sih? Saya sehat deh, cuma sedikit gak sehat ketika tadi dengar kok oleh-olehnya gak ada ya. Ih, betul. Nah, Off cam itu, No. off cam. Off betul kan cam. Romo? Dia jauh-jauh sudah berapa hari gitu ya, tapi Karena aku merasa punya andil. Pernah nganterin dia untuk latihan. Oh iya, waktu itu hujan-hujan sih. Terima kasih Waktu Romo. itu hujan, aku nggak tega kan. iya kan? Jadi hatiku tergerak oleh belas kasih. Belas kasih. Maka ayo ikut. Mau ku sampaikan di depan tempat latihannya kayak gitu. Aku pikir akan diingat Akan kenang diingat sepanjang lah masa. ya. Ternyata dilupakan begitu saja. Seperti air hujan yang melenyapkan debu-debu di jalan. Ah, Gitu siap. Iya, aduh Edi. Melupakannya seperti banjir kemarin ya. Edi. Iya. Bagaimana tanggapan Anda? Mau apa lagi dibilang? Udah habis Romo minta maaf lah. Enggak usah maaf. Kasih aja langsung. Oke, Iya, oke, betul. oke. Pastinya Pergi oke. lagi sekali lagi untuk beli oleh-oleh kan, Pastor? Iya. Baik. Oke. Baik, Pastor. Bagaimana Pastor dengan sinode kita ini? Iya Romo. Iya, teman-teman, saudari-saudara, Keuskupan Agung Medan ini akan mengadakan sinode. Sinode itu dari bahasa Yunani, sinodos. Artinya apa? Sinodos itu artinya berjalan bersama. Oh. Sama-sama jalan, berjalan bersama, bukan sama-sama jalan, beda. Kalau sama-sama jalan, kita jalan sini, yang satu jalan di sana, kan Iya, sama-sama jalan. sama juga Aktivitas itu ya. yang sama. Kalau berjalan bersama itu misal ada pembicaraan, ada omongan, ada curhatnya, ada macam-macamnya. Itulah yang dimaksud dengan berjalan bersama. Nah, sinode ini dia merupakan ekspresi yang paling sejati dari perjalanan sebuah gereja keuskupan. Ekspresi paling sejati. Mengapa disebut ekspresi paling sejati? Ya. Karena begini, karena disitulah gereja dan seluruh umat mendengarkan Roh Kudus pertama-tama. Oh. Berarti sinode itu terinspirasi dari Roh Kudus kan? Bukan terinspirasi, tapi mau mendengarkan Roh Mendengarkan Kudus. Roh Kudus.
mau mendengarkan Iya, Allah bersabda melalui pengalaman iman, Oke. Iya ya. melalui jeritan hati. Cerita hatinya nunjuk ke sini ya, Pastor ya. Iya, soalnya kan tadi dia minta. Melalui harapan-harapan. Iya. Harap dapat WhatsApp kan tadi kan. Harapan-harapan. Melalui apapun juga. Nah, itulah sebetulnya yang disebut sinode. Jadi orang berjalan bersama untuk mendengarkan Allah melalui yang tadi itu semua kayak begitu. Jadi tadi Romo bilang kan mendengarkan semua. Apakah sinode ini pesertanya hanya kaum tarekat hidup bakti seperti imam, suster atau umat beriman, umat awam dilibatkan? Jadi kalau sinode itu pesertanya semua umat beriman termasuk lu. Mau anak kecil, mau difabel, mau janda miskin, janda kaya, duda keren, duda jelek, Jomblo berkarat. jomblo berkarat, kayak begitu. Semua dilibatkan. Itulah peserta sinode, seluruh umat beriman. Kayak begitu. Nah, ada perbedaannya. Peserta sinode itu seluruh umat beriman, ada anggota kanonis sinode. Nah, anggota kanonis sinode inilah orang-orang yang dipilih oleh uskup. Ada imamnya, ada tarekat hidup baktinya, ada awamnya, ada orang mudanya, ada orang tuanya. Tapi semua itu harus dipilih oleh uskup. Uskuplah yang menentukan siapa mereka. Oke, Romo. Maka ketua sinode itu langsung Bapak Uskup. Oh, begitu. Kalau kami membantu. Iya. Jadi Pastor, ini kan kita sinode nih ya. Iya. Tapi kita juga ada yang namanya konsili nih. Oh, iya, perbedaan sinode dan konsili itu apa sebenarnya? Karena kan hampir-hampir sama ya dari Mirip-mirip, penjelasan ya. Pastor tadi. Iya. Jadi sebenarnya hampir banyak proses di gereja Katolik ini disebut sinode sebetulnya. Konsili pun adalah sinode. Karena sinode itu kan sebetulnya memang orang berbincang di situ. Orang mengungkapkan pengalamannya, orang mencari harapan-harapan baru untuk ke depan. Nah, konsili dia selalu di tingkat Vatikan, Roma. Oh iya. Kayak itu. Maka kita tidak pernah ada konsili keuskupan agungnya. Nggak ada. Kayak gitu. Nah, tetapi inti dari konsili itu juga sebetulnya sinode. Seperti kemarin di bulan November yang lalu, tanggal 3 sampai 7 November yang lalu, ada sidang agung Gereja Katolik Indonesia gitu ya. Itu pun disebut sinode. Oh, karena konsepnya berjalan bersama. Berjalan bersama itu tadi. Mengerti, Konsepnya tadi mengerti. pertama-tama kita mau discernment. Discernment itu membedakan roh. Discernment mendengarkan Allah bersabda seperti apa. Melalui keprihatinan segala macam. Tetapi bentukannya sidang. Ini bentukannya konsili. Ini bentukannya sinode itu sendiri kayak gitu. Berarti sidang itu sinode seperti sidang atau memang Yang sidang agung kemarin ya, Iya. bukan sidang di pengadilan ya. Oh iya. Karena ada beberapa hakim. konsep terbawa Iya, Romo. karena dengan kata sidang Sidangnya itu kan itu kan. Romo. Jadi orang berpikir seperti sidang di pengadilan. Bukan. Gitu. Jadi kan sidang itu gini, sidang itu tempat mengambil keputusan. Iya. Itu intinya dari sidang. Iya, Romo. Gitu. Maka waktu kemarin ada sidang agung Gereja Katolik Indonesia itu ada beberapa keputusan-keputusan yang dijadikan rekomendasi. Itulah perbedaannya sidang. Kalau rapat nggak ada keputusan tapi nggak mengikat. Iya. Romo. Kalau sidang keputusannya mengikat. Aduh. Kayak begitu. Iya. Nah, kalau konsili itu keputusannya mutlak, harus dijalankan, Wajib ya. wajib dan berlaku untuk seluruh dunia. Sinode juga begitu, sifatnya keputusannya mutlak tapi yang memutuskan Bapak Uskup. Begitu. Gitu. Untuk di KAM sendiri, Pastor ada tema yang diambilkah untuk sinode Diangkat ini? untuk sinode ini atau Jadi sinode
Keuskupan Agung Medan tahun ini itu akan berlangsung dari tahun 2026 nanti sampai tahun 2027. Panjang ya? Oh, panjang. Iya, iya. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun kayak begitu. Nah, sekarang ini persiapannya. Nah, tema yang diambil adalah Gereja Keuskupan Agung Medan berjalan bersama untuk mendengarkan, meneguhkan, dan mewartakan. Tadi apa? 3 itu di? Gereja Keuskupan Gereja Agung Keuskupan Medan Agung Medan berjalan bersama untuk mendengarkan, meneguhkan, dan mewartakan. mewartakan. 3 hal. Mendengarkan itu mendengarkan siapa? Pertama-tama mendengarkan Keluhan. Allah. Keluhan. Bukan keluhan Allah. Dia mau kebawa Bawa perasaan. perasaan, Pastor. Susah nih. Gak ada kawannya mungkin. Bagi teman-teman yang yang pada saat ini tidak ada punya pasangan ya, khususnya laki-laki, bisa mendengarkan keluhan-keluhan. Oh. Yang mampu mendengarkan keluhannya. Kau bilangin Sama aku aja pada sih sendiri. sebenarnya. Iya bener kan, Pastor? Dia sebenarnya bilang Jadi, diri sendiri. Mendengarkan itu pertama-tama mendengarkan Allah. Nah, melalui tadi itu loh, melalui Melalui? curhatan. Berarti nyambung kan, Pastor? Melalui keluhan-keluhan, melalui Iya, iya. harapan, melalui jeritan-jeritan hati umat dan melalui macam-macam. Ya, ya. Itu Iya. keluhan. Apa? Mendengarkan. Mendengarkan tadi. Nah, dari habis proses mendengarkan itu, lalu nanti ada proses untuk meneguhkan. Meneguhkan itu artinya apa? Mereka yang lemah kita jadi kuatkan. Iya. Mereka yang tercerai-berai mari kita satukan. Yang sedih. Mereka yang sedih kita hibur. Tetapi jangan jadi penghibur. Hibur agak dengan bahaya podcast ya. aja. Kayak ya gitu. kan? Kita hibur. Lalu setelah semua merasa diteguhkan dan sebagainya, kayak maka kita harus mampu mewartakan apa yang kita dapatkan, apa yang menjadi pengalaman hidup kita, apa yang kita rasakan sebagai buah-buah dari perjalanan ini. Nah, itulah yang diwartakan. Maka pewartaannya adalah pewartaan Injil. Artinya pewartaan sukacita. Kayak begitu. Oke Romo, kita mundur sedikit nih Romo. Enggak Romo. Dari pembicaraan tadi. Iya. Oh ya. Habis karena kita mundur sedikit kita ya mundur mundur. sedikit gitu. Sorry. Romonya kocak ya. Udah agak-agak sedikit mirip sama Romo Eko ini ya. OSC gitu semua ya Romo. OSC kayaknya gitu semua nih. Enggak juga Menyenangkan sih. ya. Gini Romo, apakah Jadi minum dulu. iya, silakan. Boleh Pastor. Silakan diminum. Oke, ini Romo, apakah sinode? gimana kemarin? Siap, kacang goreng. Oh, kayak gitu. Enggak, Romo. Sabar ya Edi. mau serius ini, Romo. Nanti dia nggak mau lagi temenin Friska. Oh, di gitu sini. ya. Kasihan dia Pastor. Oke. Apa-apa ya, Di? Agak Jadi gimana ya? Hmm, Atau gimana, jangan-jangan udah gimana? lupa ini. Jangan udah lupa dia untuk bertanya. Jadi Romo, sinode ini apakah sebuah urgensi atau agenda? Begini, tidak dua-duanya juga. Oh, tidak. Oh. Tidak juga urgent. Kalau kadang-kadang kita melihat bahwa gereja ini kan dia berjalan selalu mengikuti tanda-tanda zaman. Oh. Dia tidak bisa berjalan tanpa menjadi bagian dari tanda-tanda zaman. Zaman ini kan terus berubah. Betul. Dia tidak sama. 2019 kita masih belum kenal yang namanya artificial intelligence. Iya, betul Romo. Kita masih berkutat dengan Zoom saja Oh, karena COVID. Iya. Kayak gitu. Iya. Tetapi 2025 ini udah kita nggak tahu lagi artificial intelligence sudah kayak apa. Iya sih. Tidak hanya untuk chatbot, tapi untuk juga video, untuk audio, untuk macam-macam. Jadi perubahan ini luar biasa, cepat perubahan zaman ini. Nah, kalau gereja dia tidak mampu mengikuti perubahan ini dan memandang mengintrospeksikan di dalam perjalanan dengan tanda-tanda zaman ini, kayak begitu, maka gereja akan menjadi tertinggal. Oh iya sih. Kayak begitu. Nah,
Sinode diperlukan pertama-tama bahwa harus ada sebuah proses yang disebut dengan pertobatan pastoral. Apa yang disebut pertobatan pastoral itu? Pertobatan pastoral itu adalah bagaimana kita mau meninggalkan pola-pola pikir lama, cara-cara merasakan hal yang lama. Bagaimana kita mau bergerak dari zona nyaman gereja menjadi kepada zona di mana gereja diharapkan hadir sesuai dengan tanda-tanda zaman. Itulah yang disebut dengan pertobatan pastoral. Maka dalam pertobatan pastoral kita tidak pernah bisa mengatakan biasanya, itu biasanya zaman kemarin. Iya. Nah sekarang ini sudah zamannya berbeda. Maka apa yang bisa kita lakukan secara pastoral? Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan pertobatan struktural. Pertobatan struktural itu bahwa zaman sekarang ini menuntut tidak ada struktur yang kaku di dalam perjalanan hidupnya. Orang-orang muda yang dilayani oleh gereja, Gen Z, Gen Alpha, nanti sebentar lagi Gen Delta, Beta dan sebagainya, mereka adalah kelompok generasi yang tidak kaku dengan struktur. Kayak begitu. Betul. Bahkan kadang-kadang mereka tidak terlalu melihat struktur. Iya. Maka ada yang disebut pertobatan struktur. Struktural. Tetapi juga ada yang disebut dengan nanti bagaimana gereja ini menatap masa depan, entah 5 tahun, entah 10 tahun, entah 20 tahun, untuk berjalan bersama-sama di dalam persoalan-persoalan pastoral. Nah kayak gitu. Itulah sebenarnya maknanya yang sejatinya. Begitu ya. Panggilan sinode itu ya Roma. Ya kita bisa ini disebut panggilan sinode lah ya. Sinode, ya. Jadi setiap orang, setiap umat beriman dipanggil untuk bersinode. Itu dia. Jadi tadi yang saya bilang, lu, semua dipanggil untuk bersinode. Jangan satu pun yang tidak terpanggil untuk sinode. Begitu misalnya. Jadi Romo, untuk terkait dengan sinode ini, apakah sudah berjalan atau ini masih seperti pra-sinode begitu, masih disosialisasikan begitu? Saat ini sejak kan sinode ini dipromulgasikan, artinya diumumkan secara resmi oleh Bapak Uskup pada tanggal 6 September yang lalu. Oh ya. Pada waktu jubileum seminari Kristus Sacerdos yang ke-75 ya. Iya, Nah, di situ juga saat itu Bapak Uskup mempromulgasikan bahwa Keuskupan Agung Medan akan mengadakan sinode. Nah, sejak September sampai bulan Desember ini, itulah yang disebut masa persiapan. Kami nggak ada yang disebut pra. Oh iya, nggak ada pra ya. Kalau pra itu hanya untuk simbolon, sitanggang. Aparah ya. Aparah itu. Itu apa? Halo pra. Iya ya. Pra. Betul. Pastor ini kocak. Alah, kocaknya tahu ya. Aku serius sekali nanggapinya loh. Apa ini? Betul. Nah, Berarti kayak masa gitu. persiapan ya, Pastor Disebut ya. masa persiapan. Nah, masa-masa persiapan itulah panitia ini membuat apa yang disebut dengan dokumen persiapan. Contohnya ini nih. sudah Dokumen dicetak persiapan, ya. Ini masih belum disahkan oleh Bapak Uskup, masih harus direvisi terus gitu ya. Nah, kalau dokumen persiapan ini itu kalau di kepanitiaan, di kegiatan apa disebutnya term of reference atau kerangka acuan, lah kayak gitu. Iya. Nah, tetapi dalam kerangka sinode kita tidak menyebutnya TOR, tetapi dokumen persiapan. Nah, lalu sekarang juga lagi disiapkan pendampingnya dokumen persiapan ini, namanya Vademecum. Vademecum. Nah, Vademecum ini artinya jadi dia nanti sebagai petunjuk untuk bagaimana menerjemahkan ini ke dalam sinodenya nanti kayak gitu. Nah, lalu sudah juga ditunjuk panitianya sudah, lalu kemudian anggota kanonis sinode yang disebut anggota kanonis sinode itu adalah tadi mereka-mereka yang ditunjuk oleh Bapak Uskup secara langsung. Tapi juga sudah dimintakan ke tiap-tiap paroki
ada yang nanti namanya tim sinodal paroki. Tim sinodal ada paroki. lagi ya. Oh. Itu tugasnya apa Romo? Nah, tim sinodal ini dia nanti bertugas untuk mendampingi proses sinode di paroki-paroki, Paroki. di lingkungan-lingkungan, di stasi-stasi kayak begitu. Lalu ada juga tim sinodal untuk Yayasan Pendidikan Katolik. Oh. Contohnya nanti mereka dibentuk lalu untuk mendampingi proses sinode di sekolah-sekolah dengan guru dan sebagainya. Nah, itu disebut tim sinodal. Tetapi tim sinodal ini sekali lagi mereka bukan anggota kanonis. Mereka fasilitator di paroki masing-masing. Oh, beda lagi Beda tuh ya. Jadi memang strukturnya memang agak sedikit rumit seperti itu, Iya. tetapi itulah memang yang harus dikerjakan supaya nanti bisa menjaring begitu banyak harapan dari umat, bisa menjaring begitu banyak harapan mengenai jeritan-jeritan hati umat. Iya. Misalnya sekarang ini situasi kita dengan banjir dan segala macam, Betul. itu pasti nanti keluar itu Iya. jeritan-jeritan semacam itu ya. Kita nggak pernah tahu ya. Iya. Jadi mau kemana arahnya sinode ini? Nobody knows. Nobody knows. Gak ada yang tahu. Karena pertama-tama yang kita dengarkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang berbicara itu bisa jadi melalui orang-orang yang menjadi korban bencana alam. Bisa jadi menjadi orang-orang yang menjadi korban pelecehan. Bisa jadi menjadi orang-orang menjadi korban kriminalitas dan macam-macam seperti itu. Berarti masih akan berjalan kalau menunggu dari Hasilnya dari mereka itu mereka ya, baik dari lingkungan, stasi, lalu dari tarekat-tarekat hidup bakti, dari sekolah-sekolah, dari kelompok-kelompok manapun juga kayak gitu, itu nanti baru. Nah, dari semua itu yang masuk nanti entah berapa ratus ribu kita nggak pernah tahu begitu ya. Pastor. Yang kita dengar Yang ya. kita dengarkan, yang kita tampung. Yang kita tampung itu nanti oleh panitia sinode, dalam hal ini sekretariat sinode, itu dikompilasi dan disintesiskan. Nah, nanti hasil kompilasi dan hasil sintesa ini kalau paroki dikembalikan ke parokinya, ini loh hasil paroki, inilah nanti mereka bertemu lagi di vikariat. Oh iya. Bicara lagi. Panjang di vikariat. juga Panjang, prosesnya. Iya. Makanya perlu 2 tahun tadi ya. Iya, iya. Di vikariat nanti udah selesai bertemu di vikariat, dikumpulkan Kumpulkan lagi lagi. di sekretariat sinode, Diolah lagi. Nanti keluar apa yang disebut dengan instrumentum laboris. Iya, iya. Instrumentum laboris itu kertas kerja artinya. Nah, dari kertas kerja inilah baru nanti ada yang disebut dengan diskusi-diskusi, fokus-fokus grup diskusi dari para anggota yang kanonis tadi. Iya, iya. Lalu panggillah narasumber apa segala macam. Nah, puncaknya sinode itu nanti sidang sinode tanggal 7 sampai dengan 9 Juni 2027. Iya, iya. Panjang, Pak. Ternyata Kebayang ya. Sering. 7 sampai 9 9. Juni 2027. Sekarang masih 2005, Bro. Bayangin loh. Bagaimana kita sudah memikirkan masa depan kalian semua nih. iman ya, masa depan Iman. iman. Masa depan iman. Masa depan bukan iman, masa depan pastoral. Itu dia, lebih tepat. Masa depan bagaimana memperkuat iman kita bersama-sama kayak begitu. Kalau iman semua sudah punya. Oh iya. Kayak gitu. Jadi- Kalau amin banyak. Amin. Cak Imin, amin. Sorry. Oke. Maaf ya. Jadi start kerjanya lah dalam tanda Iya. kutip itu Romo, start Dimulainya. kerjanya. Oh, dimulainya gini. Jadi nanti tanggal 9 Januari 2026 itu mulai pembukaan resmi Oh. oleh Bapak Dilaksanakan Uskup di mana, Pastor? di katedral. Oh iya. Lalu tanggal 11 Januari 2026 itu pembukaan resmi untuk seluruh paroki-paroki. Jadi masing-masing paroki dengan pastor parokinya membuka secara resmi proses sinode. Oh iya. Kayak begitu. Barulah nanti proses-proses yang tadi saya sebutkan itu mulai berjalan. Berjalan. Kayak begitu. Oh, begitu ya, Pastor. Panjang gitu ya. Ini kan sinode ke-7 ya, Pastor Iya. ya. Sinode ke-6 dulu apakah masih ada kaitannya dengan sinode ke-7 ini? Ada. Atau- Jadi gini, Keuskupan Agung Medan ini kan
sudah menyelenggarakan sinode 6 kali, gitu ya. Jadi dari sinode 1 sampai ke 6 itu akan tetap dijadikan sebagai rujukan. Tetap. Jadi kita tidak terlepas dari sebuah perjalanan panjang keuskupan ini. Itu nggak boleh lepas, itu satu. Lalu yang kedua, tahun 2021 sampai 2024 yang lalu ada sinode para uskup sedunia, begitu. Oh iya. Nah, kami panitia sinode juga tetap merujuk pada itu, sehingga sinode Keuskupan Agung Medan ini dia tidak terlepas dari menjadi bagian universal gereja universal. Oh iya, mengerti Romo. Lalu kemudian kemarin yang saya sebutkan tadi tanggal 3 sampai 7 November yang lalu itu kan ada sidang Saki, agung, Saki itu ya. Nah, itu juga menjadi bagian dari perjalanan sinode kita di sini. Sehingga gereja Keuskupan Agung Medan tidak terlepas dari perjalanan gereja di Indonesia, iya. kayak begitu. Nah, dengan demikian kita panitia ini mencoba memikirkan, mencoba juga merasakan bagaimana sih nanti perjalanan gereja Keuskupan Agung Medan selama sinode ini. Tetap berpatokan pada gereja universal, tetap melihat bagian dari gereja Indonesia dan apa yang menjadi harapan dari gereja lokal di Keuskupan Agung Medan ini. Kayak gitu. Baik, Pastor. Tadi kita menyinggung tentang sinode ini, kita ke seluruh umat ya, Iya. tentunya berjalan bersama. Tapi Friska pengen secara spesifik bagaimana peran OMK, begitu. Orang Karena muda. Kan, OMK kan seperti Pastor bilang Gen Z, Gen Alpha. Nah, mereka kan terlalu ini ya, maksudnya dalam perkembangan zaman ini semakin bebas begitu ya, Pastor. Bagaimana peran OMK secara khususnya dalam sinode ini? OMK KAM lah gitu. Iya, Romo. OMK KAM lah. Orang muda Orang Katolik muda Katolik Friska hafal tuh. di di Keuskupan Agung Medan. Gitu. Jadi gini, sebenarnya OMK itu juga kan menjadi bagian dari umat ya, kayak gitu. Tetapi nanti di dalam perjalanannya sendiri ada pertanyaan untuk konsultasi itu, pertanyaan untuk sharing lah bahasa kita di sini, itu umat diminta pendapatnya dan OMK diminta pendapatnya, apakah selama ini gereja KAM sudah melibatkan orang-orang muda di dalam perjalanan pastoral gereja Keuskupan Agung Medan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya sudah juga bicara dengan pastor ketua komisi kepemudaan kayak begitu, bahwa ada proses tersendiri untuk orang-orang muda dan mahasiswa. Jadi bagaimana prosesnya, teknisnya itu sedang dipikirkan dan disiapkan oleh komisi kepemudaan, termasuk pekerja muda Katolik, begitu ya. Nah, tetapi yang jelas bahwa kami juga ingin melibatkan orang-orang muda ini. Pasti akan ada proses tersendiri untuk mereka, karena kalau mereka masuk di lingkungan belum tentu mereka aktif di lingkungan. Betul, Pastor. Oleh karena itu mahasiswa dan orang muda itu akan berproses tersendiri. Lalu juga kemungkinan besar nantinya mereka-mereka yang difabel pun akan berproses secara sendiri-sendiri. Kita adakan kelompok-kelompok difabel yang Katolik ya, gitu. Nah, itu juga nanti berproses tersendiri dengan cara yang berbeda pastinya, kayak begitu. Sehingga memang tidak ada suara yang hilang, diharapkan seperti itu. Tidak ada suara yang bukan hilang, tapi tidak ada suara yang terabaikan. Kayak gitu. Ya agak berat ya, panjang ya. Ini Romo, terbesit juga kata sinode ini pernah saya dengar dari gereja lain lah. Apakah konsep sinodenya ini
Nggak tahu ya apakah Romo tahu. Aku juga nggak tahu, makanya aku tanya Iya, ini Romo. karena di tetangga sebelah ada itu, Iya. terdengar juga kan mereka mengadakan sinode. Atau gereja sinode ini gitu. Iya. Konsep sinodenya apakah sama atau tidak? Kalau dia mengambil konsepnya sinodos, mungkin mirip lah ya, nggak Sinodos sama tadi ya. ya, Hanya biasanya setahu saya dia ini kan menjadi bagian dari struktur sinode ini. Nah, dialah pengambil keputusan yang tertinggi misalnya sinode kayak gitu. Iya. Karena kan dia melibatkan juga banyak orang begitu ya. Nah, maka disebutnya sinode sehingga mereka menjadikan kata-kata sinode ini sebagai bagian dari struktur gereja. Lalu kemudian struktur gereja inilah yang kemudian mengambil keputusan-keputusan. Ini sebenarnya mirip, nggak jauh berbeda kayak gitu. Miripnya artinya apa? Bahwa kita tidak masuk dalam struktur hierarki, Iya. tapi dia adalah bagian struktur pengambilan keputusan untuk nantinya bagaimana perjalanan bersama ke depan kayak gitu. Tapi karena kita punya hierarki, Bapak Uskup dengan segala macam kebijakan rohaninya bisa melihat apakah nanti keputusan ini berdampak baik atau berdampak buruk. Maka Bapak Uskup adalah keputusan terakhir kayak begitu. Jadi begini juga Romo. Aku dulu bertanya. Ini agak menarik nih. Oke. Jadi Romo, apakah tadi Romo bilang kan sinode itu adalah berjalan bersama, bahwa umat kita bilang di Gereja Keuskupan Agung Medan ini berjalan bersama kan Romo. Apakah kita juga mengundang dari agama lain kah sebagai peserta sinode? Karena tidak bisa kita lepas bahwa kita pun juga hidup di tengah masyarakat majemuk. Nah, apakah kita mengundang mereka juga sebagai peserta? Misalnya dari agama yang Muslim, Maaf ya. Kalau sebagai peserta, Protestan atau apapun itu. sebagai peserta tidak. Hmm. Tetapi bahwa kita mendengarkan suara mereka, iya. Oh. Melalui apa? Nanti melalui mereka menjadi narasumber. Oh, ya. Bahwa mereka juga bisa memberikan ide-ide kayak begitu. Tetapi sebagai peserta pasti tidak. Karena kan keputusan kita kan tidak dipengaruhi oleh keputusan orang lain. Oh iya. Kayak gitu kan. Ini mungkin dong nggak uskup mungkin. yang menentukan mereka harus bagaimana. Oh iya sih. Kayak gitu. Ya, karena kan hidup di tengah masyarakat macam bener mungkin sih. kita sering bersinggungan nih dengan mereka, dan tanda kutip ya bersinggungan maksudnya berinteraksi. Berinteraksi, bekerja sama juga Bekerja sama sama. mereka begitu ya. Kalau itu betul bahwa adalah sebuah fakta bahwa kita tidak bisa lepas dari yang lain begitu ya. Iya. Iya. Tetapi kan ada cara-cara tertentu yang itu juga dia. bisa melibatkan mereka, Itu tetapi maksudku, bukan sebagai orang yang terlibat sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Oh iya sih. Itu maksudku Pastor. Kayak gitu. Berarti Pastor sinode ini begitu penting ya Pastor ya. bagi Sangat kita. penting. Apakah ada Minum waktu? dulu, Pastor. Oh ya. Ya silakan. Aku udah batuk, nggak disuruh-suruh. Astaga. Iya. Padahal udah kasih kode loh. Nggak ditawarin. Nggak. Tolong produser tolong. Tolong. Tolong iklan batuk, obat batuk. Iya. lanjut. Nanti lupa nih mau tanya apa Oh, ya kan? siap. Karena lagi di kepala ini. Tadi kan sinode begitu penting ya Pastor ya. Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk mengadakan sinode atau memang setelah sinode yang satu berakhir akan dilanjutkan dengan sinode berikutnya begitu? Atau pada saat memang kita perlu nih mengadakan sinode karena ada peristiwa begini begitu. Jadi memang kalau berapa lama sinode itu berjalan begitu ya, itu tidak pernah bisa ditentukan pada saat ini. Kayak begitu. Contoh sinode ke-6 itu tahun 2018. 2016. Kayak begitu ya. Lalu setelah sinode ke-6 kita sejak 2017 ada fokus pastoral begitu ya.
Nah pada waktu itu Monsinyur Anicetus Sinaga menetapkan Sinode 2016 ini hanya untuk 5 tahun. Ada limitnya gitu ya. Ada limit. Waktu itu ya Monsinyur Anicetus ya mengatakan untuk 5 tahun mendatang. Maka untuk mengisi 5 tahun mendatang ini diperlukan juga evaluasi, refleksi lagi melalui fokus pastoral. Oh ya. Begitu ya. Iya Romo. Nah, mestinya dia di tahun 2020 atau 2019 sudah selesai. Sudah selesai. Iya. Betul. Atau 2016 2021. 2021 ya, 2021. harusnya sudah selesai begitu ya. Iya. Tetapi pada waktu itu kan COVID. Lalu Bapak Uskup Agung Medan kita ini mencoba mengatakan bahwa ada satu fokus pastoral yang kita berlakukan selama 2 tahun. Oh ya. Itu. Lalu setelah itu apa yang harus dibuat di fokus pastoral sementara pada waktu itu Monsinyur Anicetus Sinaga sudah memutuskan 5 tahun. Maka dibuatlah hal yang lain. Nah, kita belum tahu Bapak Uskup akan memutuskan untuk berapa tahun nanti dari hasil sinode ini. Iya. Tidak ansih harus 5 tahun, tidak. Misalnya contohnya di salah satu keuskupan yang saya tahu itu langsung ditetapkan untuk 25 tahun ke depan. Panjang ya. Sehingga 25 tahun yang ke depan tidak lagi ada sinode, tetapi adanya musyawarah pastoral dan sebagainya kayak begitu. Iya. Itu kira-kira. Jadi semua sangat tergantung dari Bapak Uskup. Keputusan Bapak Uskup. Jadi begini Romo, ini juga agak menggelitik sih. Kan kemarin Geli. Soalnya dia menggelitik kan pastor. kita ralat ya. Bukan menggelitik. Nah ini bingung, coba kebingungan lah bukan menggelitik. Karena tadi Romo bilang kan tahun 2016 ditetapkan fokus pastoral. Selama 5 tahun. Jadi saya mau tahu Romo, bagaimana fokus pastoral setelah sinode ke-7 nih? Karena gini Romo, karena setelah sinode ke-6, fokus pastoral itu hanya berfokuskan dalam APP aja Romo. Karena di masa prapaskah inilah dibahas fokus pastoral Romo. Di sinode kemarin Romo. Jadi bagaimana 2027 nih? Siapa tahu sudah ada terbayangkan begitu. Bagaimana hasil dari sinode ke-7 ini Romo? Sebetulnya saya ralat sedikit ya supaya tidak tergelitik lagi nantinya. Enggak, kebingungan. Tolong diganti. Ya, Tolong. Jadi diralat sedikit begini sebetulnya. Jadi pembicaraan proses fokus pastoral sejak 2017 sampai 2000 sekian itu tidak semata-mata hanya dibicarakan pada waktu APP sebetulnya. Salah satunya di Tapi APP. umat itu Romo. Salah satunya ya di APP. Tetapi sejatinya dia dia kan bentuknya kegiatan program. Jadi ada beberapa program di paroki-paroki itu yang mengimplementasikan dari fokus pastoral itu. Nah, misalnya contohnya ada bedah rumah, contohnya ya. Ada di beberapa kan bedah rumah kan, ada rumah. untuk umat-umat yang memang sangat layak untuk miskin sekali dibantu. gitu ya. Nah, itu merupakan implementasi dari fokus pastoral. Contohnya sekarang, misalnya yang namanya Angelus. Iya. Ya Romo. Nah, itu merupakan hasil dari fokus pastoral tahun 2017. Keluarga berdoa. Keluarga berdoa. Oh iya. Kayak gitu. Oh iya. Ya, dari keluarga berdoa itulah lalu kemudian dihimbau bagaimana setiap keluarga mendoakan Angelus setiap jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Walaupun kita sekarang sudah udah lewat apa ya. Nanti kita Angelusnya nanti lah gitu. Tapi artinya bahwa dia tidak semata-mata hanya di APP sebetulnya. Iya, si Romo. Kayak gitu ya. Iya. Dia juga diimplementasikan dalam beberapa program-program yang lain ya begitu. Hanya memang itu tidak menjadi viral. Viral lah bahasa sekarang ya. Ya, viral. Nggak viral pada waktu itu karena memang mungkin
keterbatasan tertentu gitu ya. Iya, iya. Tapi bahwa Angelus menjadi sebuah gerakan bersama itu sudah merupakan Luar hal yang biasa. luar biasa. Iya menurut sih, saya. Romo. Betul, betul. Kayak gitu. Iya, berarti sikap dari umat untuk menanggapi sinode ini, Pastor, cukup antusias ya, Pastor ya, untuk mensukseskan sinode ini, atau adakah kesusahan dari tim sinodal begitu untuk Sejauh ini merangkul umat begitu dalam masa persiapan dalam ini, masa persiapan, iya. Kalau masa persiapan ini kan atau panitianya aja yang sibuk sekarang. panitia sinode ini kan masih belum bersentuhan langsung dengan belum umat ke umat ya, Pastor ya. belum bersentuhan langsung dengan umat, tetapi bahwa panitia sudah keliling untuk mensosialisasikan. Berarti sosialisasi sudah berjalan dan sudah selesai. Lagi capek-capeknya nih Kayak panitia begitu. ini. Nah, jadi sudah berjalan sudah selesai, nanti barulah bersentuhan dengan umat itu kan nanti dimulai di Januari sampai dengan bulan April atau Mei gitu ya. Itulah sentuhan dengan umat sebetulnya. Tetapi kan yang sentuhan dengan umat langsung itu kan bukan panitia sinode. Oh, yang tadi ya. Tadi yang tim sinode paroki itu. Tim sinodal Iya. paroki. Gitu. Itulah mereka. Kami kan hanya tinggal menunggu apa hasilnya dari umat di sana. Nah, jadi sentuhan-sentuhan kami di mana dengan bersama dengan umat itu nanti melatih tim sinodal paroki. Jadi kami melatih bagaimana mereka supaya bisa mendengarkan dengan baik, supaya bisa mereka mengatasi konflik, contohnya bagaimana mereka bisa menjadi bijaksana dalam mengambil keputusan pada waktu ada konsultasi atau sharing itu dan sebagainya. Nah, itu sentuhan kami bersama dengan umatnya begitu. Berarti Friska ada kemungkinan nih jadi tim sinodal paroki ya, Roma. Saya nggak tahu Friska di paroki mana? Friska Paroki Santo Antoni Sayamuruk sih. Ayamuruk sudah masuk namanya. Oh, sudah nggak ada nama Friska ya? Saya Diabaikan. belum tahu saya belum baca. Tapi sudah masuk namanya, tapi saya belum tahu apakah sudah ada nggak nama Friska Ginting di situ. Maaf, tapi Friska sepertinya tidak akan karena masih banyak para bapak dan ibu yang lebih. Enggak, dalam kategori tim sinode itu Iya, bagaimana Romo? harus ada orang mudanya. Berarti OMK yang Jadi contohnya seingat saya di Hayamuruk itu ada satu orang muda yang pernah ikut pelatihan kami, dia ikut masuk tim sinode. begitu. Kayak gitu. Ada orang mudanya, ada orang tuanya, lalu ada yang profesi ini, ada ini. Jadi ketika paroki menentukan siapa tim sinodal paroki ini, itu memang ada kategorinya memang. Betul. Dimintakan supaya dia bersifat inklusif. Oh ya, tahu yang diapakan Romo gitu ya? Bukan inklusif itu artinya dia harus dari berbagai macam orang, iya, tidak hanya Romo. satu Iya. suku, tidak hanya satu kesukaan, tidak hanya satu gender, tidak hanya satu Hobi. satu usia dan sebagainya gitu. Nah, itulah inklusif disebutnya kayak begitu. Iya. Berarti mereka akan melakukan pelatihan-pelatihan secara praktik begitu ya, Iya, Pastor? nanti akan dilatih. Tapi adakah pelatihan lain seperti teori begitu untuk mereka? Misalnya arti dari sinode atau Seminar lagi lah gitu. semacam aturan-aturan sinode Diklat atau 5 dan pilar diklat sinode lah. gitu ya. Mereka nanti ya dengan segala kemampuan mereka itu mereka harus bisa mempelajari buku Dari ini, dokumen ya. dokumen ini. Dokumen persiapan siap. Kayak gitu. Mereka minimal bisalah mengetahui secara garis besarnya apa isi dari sinode ini, apa maksudnya, apa tujuannya dan sebagainya kayak gitu. Minimal mereka bisa tahu ini. Kalau mereka bisa menguasai ini, mereka juga bisa menguasai yang tadi saya sebut vademecum itu. Nah, disitulah mereka diharapkan bisa menjadi pendamping-pendamping atau fasilitator-fasilitator yang baik kayak begitu. Jadi tidak ada semacam kuliahnya gitu. Nah, gitu. Tapi diharapkan bahwa ya kita percaya sekali lagi sinodalitas ini atau proses sinode ini kan adalah proses bersama dengan Allah. Jadi kami percaya bahwa mereka-mereka yang dipilih oleh pastor paroki juga dipilih berdasarkan kekuatan Roh Kudus, Betul. kekuatan Allah sendiri gitu ya.
Nah, mungkin secara manusiawi kita bisa melihat orang ini ternyata nggak pantas harusnya secara manusiawi kita Oh ya. iya, iya. Tetapi Allah memilih itu mau apa? Kayak Betul. begitu. Seperti Allah memilih Yudas untuk menjadi murid Yesus. Iya. Iya, Misalnya Pada kayak begitu. akhirnya. betul. Walaupun pada akhirnya berkat Yudas lah Yesus mati. Oh, ini Dark jokes dark sih. jokes ya. Nggak berani Tolong sih. ya. Hanya seorang imam sih yang bisa. Aku no comment ya, no comment. Nah, kita juga percaya bahwa mereka-mereka yang dipilih oleh parokus, oleh pastor paroki sebagai tim sinodalitas paroki ini adalah mereka-mereka yang diutus oleh Roh Kudus sendiri. Kayak gitu. Iya, iya. Sehingga ketika nanti waktu pelatihan itu kita percaya bahwa Roh Kudus mendampingi mereka, menaungi mereka. Dan jadi sinode ini pertama-tama memang harus sekali lagi kita percaya pada penyelenggaraan ilahi itu, providensia, penyelenggaraan ilahi. Berarti pastor persiapan untuk membimbing mereka juga, adakah kayak pelatihan iman begitu atau kedekatan berdoa bersama atau melakukan retret bersama atau rekoleksi sebelum untuk terjun ke umat atau bagaimana? Pendampingan secara seperti rohani. apalah yang Ya. dilakukan oleh Selain dari praktik tadi ya pastor ya. Ya. Jadi nanti begini, di dalam Vademecum itu mereka dilatih juga, misalnya kalau mereka pada saat pendampingan mereka mendengarkan. Tentunya mereka harus dilatih juga kemampuan mereka juga untuk mendengarkan. Nah, mendengarkan ini adalah bagian dari sebuah praktik rohani sebetulnya. Bukan hanya sekedar praktek manusiawi, tapi praktek rohani juga mendengarkan itu. Karena kita pada saat mendengarkan itu, misalnya tidak boleh punya judging di situ. Iya, Judge. itu. Itu kan pengalaman rohani. Pada saat kita mendengarkan, kita mesti sabar. Itu pengalaman rohani. Pada saat mendengarkan, kita tidak boleh memotong orang ngomong. Gosip jatuhnya ya rumah. Nah, Nanti ketika disahut ya kan? ketika dia mendengarkan lalu ternyata ada gosip di situ, bagaimana dia mencoba menyelesaikan itu. Itu kan sebenarnya kan pengalaman-pengalaman rohani sebetulnya ya. Iya. Iya, Nah, iya. dari mana pengalaman rohani itu didapat? Bahwa kita memberitahu kepada mereka. Tapi kita percaya bahwa ada proses transisi dalam setiap pribadi mereka. Transisi itu kan perubahan yang terjadi dari dalam diri orang itu. Kalau perubahan itu kan terjadi karena ada peristiwa di luar, saya berubah. Iya. Itu namanya perubahan, gitu ya. Kalau transisi saya dari berubah dalam, karena dari dalam. Kayak begitu. Jadi ada kesadaran baru. Oh, diharapkan nanti bahwa di dalam perjalanan ke Uskup Agung Medan bahwa orang menjadi lebih mau mendengarkan satu dengan yang lainnya daripada memaksakan kehendaknya satu dengan yang lainnya. Contohnya gitu. Orang Batak itu mendengarkan sulit sih Romo. Contohnya? Contohnya Saya lagi ngomong iya. dia udah mau potong. Bener pastor. Ini contohnya sudah di depan Baru mata. saya mau ngomong, masih mau ngomong dia langsung potong gitu ya. Iya. Langsung contoh nyata. Langsung di blacklist ya pastor Langsung ya. enggak di Langsung di blacklist. blacklist Enggak dari di black- tim. Enggak. Dari tim Sinode. Oh ya begini Romo, di Sinode ke-6 kemarin kan Romo kan itu di poster-poster yang dibagikan itu Romo kan ada indeks keberhasilan Romo. Apakah di Sinode ke-7 ini indeks keberhasilan Indikatornya. indikator keberhasilan? Apakah di Sinode ke-7 ini indeks keberhasilannya sudah ada gitu atau tunggu hasil dari sidang agungnya lagi nanti Romo? Atau sudah ada di ramu-ramu sedikit begitu? Begini, jadi sejatinya kan kita ini ada dua peristiwa besar. Oh. Ada yang disebut dengan sinode dan fokus pastoral. Oh iya. Poster-poster itu yang dibagi adalah fokus pastoral. Oh iya ya. Kayak gitu. Tetapi karena memang kita dalam kerangka sinode ini, maka diselaraskanlah fokus pastoral dengan sinode, sinode dengan fokus pastoral. Iya. Jadi selaras dia, sejalan. Sejalan. Nah, lalu
ketika orang bicara tentang fokus pastoral, Pastoral. sejatinya dia juga sedang berbicara tentang sinode. Oh, Ketika iya orang iya bicara iya. tentang sinode, sejatinya dia juga sedang bicara tentang fokus pastoral. Itulah yang disebut dengan keselarasannya. Hanya yang menjadi ciri khas dari fokus pastoral itu, contohnya, misalnya gitu ya, kalau kita lihat di sini, dia ditawarkan program-program. Misalnya, contohnya ya, kan ada 5 pilar di Iya. setiap fokus pastoral itu kan. Iya. Nah, contohnya di sini ada pilar koinonia. Nah, apa aksi pastoralnya? Aksi pastoralnya contohnya membentuk tim sinodal paroki. Oh, Kayak gitu. keselarasannya itu. Keselarasan di situ. Oh iya Jadi iya iya. tadi kan kita Dapat, udah ngomong banyak nih tim sinodal paroki Iya. nih Dapat, yang dapat, akan dapat. menjadi fasilitator ya. Iya iya. Nah, itu dilakukan sebagai bagian dari fokus, Fokus pastoral. pastoral. Oh, di situ ya. Iya. Itu contohnya kayak gitu. Itu. Jadi memang harus selaras ya. Selaras. Nah, sehingga nanti banyak sekali umat yang kalau ada perbedaan cukup mendasar, fokus pastoral kita di tahun 2026 nanti dengan fokus pastoral yang sudah berjalan, Oh, iya. kayak gitu ya. Iya, pasti. Nah, jadi kalau fokus pastoral yang nanti ini dia berlaku 2 tahun, tidak setahun. Ya, ya Pastor. Biasa Jadi, setahun sih. Biasanya kan Selama ini setahun ya. Iya. Sekarang ini langsung 2 tahun karena diselaraskan lagi sekali lagi dengan sinode. Oh, iya iya. Karena sinodenya kan sampai tahun 2 2027 tahun. Dulu, kan. iya Romo. Nah, itu satu. Lalu yang fokus pastoral yang sekarang ini dia tidak ada indikator keberhasilan yang 100%. Ah iya, dulu ada 100%, ini 100% ini ya. Nah, sekarang kami memberi penawaran aksi pastoral namanya. Nah, apa yang disebut aksi pastoral? Jadi ketika paroki hendak memilih, dan aksi pastoral itu kami tawarkan dalam bentuk program-program. Iya. Jadi kayak di pilar koinonia kami menawarkan 6 program. Oh. Tapi kami sebutnya aksi pastoral. Iya 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 iya. Mengapa disebut aksi pastoral? Mengapa tidak disebut program atau kegiatan? Jadi kita mau menghindari begini. Kalau kegiatan atau program dia dilakukan satu kali selesai. Iya, Romo program ya. Iya, Pokoknya selesai betul. gitu. Setelah Selesai. selesai Di udah, atas selesai. hitam di atas putih selesai. Maka kami mengubahnya menjadi aksi pastoral. pastoral. Artinya dia harus berkelanjutan. Iya. Terus Iya, iya, iya. misalnya gini ya contohnya. Bahwa dia nanti ada yang namanya melaksanakan dan menguatkan doa keluarga di salah satu aksi pastoral di pilar koinonia. Nah, maka doa keluarga itu bukan hanya sekali dilakukan, Iya. dilaporkan selesai. Selesai. Bagaimana dia berdampak terus ada doa berkelanjutan, keluarga iya. berkelanjutan. Nah, itulah yang disebut aksi pastoral. Maka Iya, kami tidak menyebutnya program, tidak menyebutnya kegiatan, tapi aksi pastoral. Aksi ya, Aksi. jalan terus dia kayak gitu. Nah, setelah itu Pastor, apakah ada evaluasi Ah. atas aksi tersebut? Iya, aksi pastoral itu. Jadi setiap paroki diharapkan memberikan laporan evaluasinya per 3 bulan. Oh. Triwulan Memang ya. harus ada. Iya. Memang harus dijalankan Harus sih memang itu. ya. Jadi per 3 bulan. Sebetulnya bukan dalam kerangka untuk apa-apa ya, Iya. tetapi kami mencoba membantu. Iya, setuju sih. Seandainya ada hal-hal yang memang sulit dilaksanakan, di mana kesulitannya, Betul. supaya nanti kami bisa bantu kayak gitu. Lalu dalam evaluasi itu, oh ternyata kami sulit mengumpulkan orang muda nih di kelompok di tempat kami gitu. Nah, bagaimana kami membantu untuk memberitahukan hal ini kepada Komisi Kepemudaan. Ini ada persoalan di sini loh, kayak begitu. Iya, iya. Kayak begitu. Kami sulit nih untuk membuat doa-doa untuk keluarga, misalnya gitu kan. Iya, iya. Nah, kita ngomong nih sama Komisi komisi keluarga. atau sama komisi liturgi. Tolong dibuatkan doa-doa ini, ada kesulitan di sini. Nah, itulah fungsinya sebetulnya. Jadi bukan evaluasi dalam kerangka kontrol sebetulnya, Iya. tapi evaluasi dalam kerangka membantu. Begitu. Dan tidak usah dianggap beban ya gitu ya Romo ya. Jadi kalau sudah dilihatnya seperti itu harusnya jangan dianggap sebagai beban ya. Iya. Betul.
kayak begitu. Oh, jadi- hanya kau yang menganggap beban. Ya kan Mas? Tiba-tiba, nggak ada aku anggap beban. Karena Saya kau tanya, enggak, kalau saya itu enggak mau beban. komentar apa-apa. Iya kan Pastor? Saya lagi ngomong sinode, sehingga saya tidak boleh membuli, tidak boleh ini menjudging, saya hanya Karena pertanyaan mendengarkan. dia beban Pastor. Enggak, Kan karena- jangan dianggap beban. Karena aku mencoba mengambil POV dari sisi lain gitu loh. Oke. Jadi Itu memang perlu setiap ya. manusia selalu ada beban. Selalu. Iya. Apakah misalnya Gini gini ya. ya pertanyaannya, ini beratnya berapa? Kita bilang lah 1 kilo lah 0,5. Jadi Romo. Beratnya tergantung lamanya kita pegang ini. Oh iya sih. Semakin lama dia, semakin berat dia. Betul. Kayak gitu. Filosofinya luar biasa Itulah sih. beban. Filosofi kopi. Kalau barang ini kita anggap beban dan kita bawa kemana-mana, maka dia akan berat. Tapi kalau kita menganggap ini bukan beban, kita taruh aja dia. Ngapain capek-capek kita pegang? Selesai. Nah, Nanti tolong dipotong ini jadi klip reels ya atau TikTok ya. Bagus loh Iya, filosofinya. kayak betul. gitu. Tergantung seberapa lama kita memegang itu ya. Iya. Kalau kita lihat sebuah masalah terus dipermasalahkan, maka dia akan jadi Itu beban. aja dipikirkan Itu ya. Mas. aja dipikirkan. Iya. Jadi nggak boleh dipikirkan. Iya siap. 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 Aku siap menjadi Bagian dari beban. bagian. Aku siap menjadi bagian dari sinode ke-7 Kak. Iya. Itu penting. Betul. Itu penting. Jadi tolong teman-teman ini, kata-kata ini penting. Aku siap menjadi bagian dari Sinode Diosesan ke-7 KAM. Wah. Ternyata saya berguna juga begitu. Enggak, dari tadi sudah berguna juga. Gimana sih? Jadi nomenklatur yang benarnya, ini nomenklatur ya, yang Iya. benarnya Sinode Diosesan ke-7 KAM. Diosesan ke-7 KAM. KAM. Itu nomenklatur yang benar ya. Nomenklaturan. Jadi sinode apa gini? Sinode Diosesan ke-7 KAM. Ingat. Ting ting. Oke, baik Pastor. Saya kira Sudah cukup jelas ya. Jelas, sudah cukup banyak juga kita ulik ini tentang sinode. Sinode ya kan? Diosesan ini. Iya, dan Pastor juga menceritakan kepada kita, menerangkannya dengan sangat-sangat baik dan juga dengan cara-cara beliau yang Lucu. dan mudah dipahami. Mudah dipahami ya dengan kan? bahasa sederhana ya. Bahasa yang kita juga mudah mengerti. Ya, jadi Kalau baca ini mungkin nggak ngerti. karena untuk melihat tulisannya yang sekecil-kecil itu aja Pastor kayaknya mending lihat TikTok deh gitu kan. Tadi kami rapat dari panitia ini diminta tulisannya kalau bisa diperbesar. Kayak Bener gitu. kan? Iya. Iya. Karena membaca tulisan sekecil ini, waduh. Apa terus bahasanya? lagi. Butuh ekstra sih Romo. Harus berbahasa teologis, macam-macam kayak gitu. Sudahlah. Ampun lah. Iya, oke. Jadi Pastor untuk pesan apa? Pesan-pesannya kepada Baik. umat Dikam. Heeh. Ya. Baik, umat Katolik di Keuskupan Agung Medan, teman-teman muda, Mas Bro, Mbak Sis, Pra-pra. Pra-pra, ya, kita seluruhnya umat ini adalah bagian dari Sinode Diosesan ke-7 di Keuskupan kita. Maka marilah kita membuka hati kita. Batuk nih. Nanti kita berobat ya Pastor. Batuk lagi nih. Iya, obat batuk Nanti kita silakan. berobat. Aduh batuk Aduh, lagi ya. nih. Yang bisa endorse. Enggak, batuk itu hanya cari perhatian aja sebenarnya. Supaya diperhatikan terus. Gitu. Oke. Cie, cie, cie. Aduh, cie-cie. Jadi marilah kita bersama-sama berjalan bersama. Seperti bahasa sinode itu sendiri kan, berjalan bersama. Bagaimana cara kita berjalan bersama? Mari kita partisipasi di dalam pertemuan-pertemuan lingkungan. Kalau Anda yang di bidang pendidikan, berpartisipasilah nanti di dalam pertemuan-pertemuan di yayasan kah atau di sekolah kah. Buat kalian-kalian yang di bidang kesehatan, partisipasilah dalam pertemuan-pertemuan entah di rumah sakit, di klinik. Buat
kamu yang di Ormas, entah PMKRI, Pemuda Katolik, WKRI, partisipasi juga lah. Semua, kita semua. Tidak ada yang ditinggalkan satupun. Terima kasih. I love you so much. I love you too. Oke. Batuk nih. Aduh, minum. Nanti kita berobat ya Pastor ya. Ya. Oke baik, terima kasih untuk kebersamaan kita di Kedeka pada episode kali ini. Ya terima kasih banyak Pastor Terima kasih. untuk Terima kasih, Romo. kedatangannya di Kede ini untuk yang Kedua kalinya. Ya, jangan kapok-kapok. Romo yang tidak kapok-kapok. Saya mau nunggu kata-kata itu. Tapi karena nggak keluar maka saya ngomong. Semoga Romo tidak jemu-jemunya datang ke kedai kami, Romo. Iya, jangan pokoknya jangan karena Edi nanti Romo males ketemu Edi lagi begitu. Why always me? Ya kan Enggak lah, Pastor? saya nggak pernah bosan sama dia. Oh, iya. Terima kasih banyak, Romo. Bagus kalau begitu. Tersoalkan berarti kamu. Oke. Oke. Ya, kita juga di sini ingin menyampaikan apa di? Ak- Satu. Oh, iya. Iya, berkaitan dengan sinode adalah Aku siap jadi bagian Sinode ke-7 Keuskupan Agung Medan. Hoi.